Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi update terkait dengan seleksi guru P3K pada tahun 2021, yang mana adalah merupakan hasil diskusi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Di sini kita akan membahas di antaranya. Yang pertama, itu kita akan garis besar dalam melakukan pembahasan, yaitu terkait dengan tenaga honorer K2 formasi 2013 sampai 2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta, itu bagaimana. Kemudian guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019, itu kira-kira kapan pemberkasan penetapan NIP-nya. Kemudian apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS. Kemudian apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi. Kemudian bagaimana jenjang karir guru P3K, dan juga bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan P3K. Semoga pembahasan kita kali ini nanti dapat membantu menjawab pertanyaan teman-teman pada kolom komentar di video saya sebelumnya ya, terkait dengan 6 materi yang akan kita kupas ini nanti. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dan diaktifkan notifikasi loncengnya, supaya nanti jika ada video terbaru dari saya terkait dengan informasi P3K, teman-teman akan mendapatkan notifikasi di HP masing-masing, dan jangan sampai ketinggalan informasi ya. Nah, sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021 itu nanti mencakup tahapan sebagai berikut ya, yaitu tahapan pengajuan formasi. Ini adalah dimulai dari awal Desember sampai akhir Desember tahun 2020. Kemudian pendaftaran, terkait dengan pendaftaran nanti kita akan update pada video selanjutnya. Kemudian yaitu terkait dengan ujian seleksi. Nah, kemudian ada juga yaitu penempatan dan juga nanti pemberkasan. Nah, di sini dari masing-masing informasi, masing-masing tutorial terkait pengajuan formasi, pendaftaran, ujian seleksi, penempatan, pemberkasan, ini silahkan simak video saya sebelumnya atau setelah ini ya. Nah, yang pertama, bagaimana dengan K2 formasi 2013 sampai 2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta? Apakah dapat mengikuti seleksi P3K? Kira-kira jawabannya bagaimana? Ini adalah kebijakan K2 formasi 2005 sampai 2012 adalah untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Maka jika berada di sekolah swasta, tidak bisa diangkat, sobat semuanya. Ini sama dengan kawan-kawan saya ya, termasuk saya sendiri. Ini adalah anggota K2, tenaga honorer K2, yang mana memiliki SK sejak tahun 2004, yaitu Juli, kemudian lolos tes tahun 2014. Maka dari itu, bagi teman-teman saya seangkatan dulu, yang mana mereka sama-sama K2, akan tapi dia itu mengajar di sekolah swasta, maka dia tidak bisa diangkat sampai sekarang, teman-teman semuanya. Kemudian jika ada kasus seperti ini, mereka dapat mengikuti seleksi P3K ya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019? Kapan pemberkasan penetapan NIP-nya? Tentunya adalah sebuah informasi yang paling dinanti-nantikan juga ya, teman-teman yang telah lolos seleksi P3K tahun 2019. Itu kira-kira kapan pemberkasannya? Nah, bagi guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019, pemerintah daerah harus mengajukan formasi. Kemudian formasi itu nanti disetujui oleh Kemenpan RB, hanya pemerintah daerah melakukan pemberkasan. Kemudian pemerintah daerah mengangkat sebagai calon guru P3K. Nah, ini adalah tahapan ini sudah dilakukan di daerah kami ya. Kemudian pemerintah daerah mengajukan nomor induk pegawai untuk P3K. Dan pemerintah daerah menandatangani perjanjian kerja dan mengangkat sebagai guru P3K. Apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Kira-kira masih bisa apa tidak ya? Nah, di sini bisa asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya, termasuk umur di bawah 35 tahun.
untuk diangkat menjadi PNS, maka tidak boleh berstatus sebagai P3K. Artinya teman-teman yang lolos P3K tahun 2021 itu nanti jika ada pendaftaran CPNS di tahun-tahun berikutnya, ini teman-teman boleh mendaftar dan juga bisa diangkat untuk menjadi PNS, akan tetapi harus memutuskan kontrak sebagai P3K pada saat itu. Kemudian bagaimana jenjang karir guru P3K? Apakah ada jenjang karirnya? Terkait dengan jenjang karir guru P3K itu adalah pemerintah merancang agar ada kesempatan menjadi guru P3K di berbagai jenjang. Namun untuk pindah posisi itu perlu mengikuti seleksi lagi ya. Artinya dengan demikian untuk jenjang karir itu nanti tetap ada saja ya, dan pemerintah itu sedang menyusun formulasinya. Kemudian apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi? Nah, tentunya bisa. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pembayaran tunjangan sertifikasi. Nah, guru yang bisa mengikuti sertifikasi sesuai dengan yang kita ketahui selama ini itu adalah guru tersebut harus memiliki atau mengantongi SK Bupati ya, SK Bupati atau Wali Kota, yang mana selama ini yang bisa mendapatkan SK Bupati atau Kepala Daerah atau Wali Kota itu adalah yang memiliki SK CPNS. Nah, sebagai pejabat pembina kepegawaian. Dikarenakan P3K ini nanti SK-nya yang menandatangani juga bupati, maka kesempatan guru P3K untuk mendapatkan sertifikasi itu terbuka sangat lebar. Jadi pertanyaannya, jika teman-teman itu diterima di P3K, maka apakah bisa mendapatkan sertifikasi? Maka jawabannya adalah bisa ya. Kemudian bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan P3K? Nah, di sini pemerintah sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di setiap sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, di sana itu guru tidak bisa bekerja sendirian. Acap kali dibantu oleh yang namanya tata usaha atau mungkin TU atau mungkin tukang kebun. Nah, mereka itu termasuk dalam kategori yaitu tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan itu apakah nanti bisa ikut seleksi P3K? Nah, untuk tahun 2021 itu belum ada formasi untuk seleksi P3K khusus tenaga kependidikan. Akan tetapi pemerintah ini sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional ya dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah. Oke sobat semuanya, cukup sampai di sini penjelasan terkait dengan update P3K terbaru. Silahkan simak video-video saya yang lain, itu membahas lengkap tentang P3K. Jangan lupa klik tombol subscribe jika teman-teman itu merasa mendapatkan manfaat dari konten ini dan bagikan sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.